Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membuatkan sebuah program kita, yang mana program ini bertujuan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bu Indah. Kami sendiri dari TEM 2016 kelas B atas nama Masyud Muqaddam dengan NIM 2016 30 158. Kemudian Aji Supri Haryanto dengan NIM 2016 30 167, dan saya sendiri Muhammad Fuad Elhamidi dengan NIM 2016 30 170. Oke, baiklah. Pada kali ini kita akan mempelajari bagaimana caranya menggunakan Kit Konsul untuk memenuhi tugas yang telah diberikan. Oke, pertama dapat kita saksikan pada bagian Windows, kita buka, kita cari pencarian dengan menuliskan kata kunci Kitty, kemudian kita buka. Tunggu sebentar. Setelah masuk ke Kitty Project, dapat kita saksikan tampilan Kitty-nya tuh ada seperti begini. Terus setelah itu kita klik New Project. Untuk aplikasinya sendiri kita memakai Kitty Konsul Application. Setelah kita pilih, kita langsung choose. Untuk ini sendiri tidak apa-apa kalau tidak dinamain, ya namanya misal dengan percobaan Oke. Pada bagian Kit Selection tidak usah diapa-apain, langsung tinggal klik tombol next saja. Di bagian summary juga ya langsung next saja, finish. Oke. Pada bagian ini kita terlebih dahulu saya akan memaparkan soal yang diminta oleh Bu Indah dengan cara buka Windows, terus langsung aja tulis notepad. Ya. Pada kali ini atau kesempatan ini kemarin kami mendapat tugas untuk membuatkan sebuah hasil dari perhitungan yang mana soalnya itu merupakan soal sebuah cerita, yang mana ceritanya itu adalah ketika Indah sedang pergi ke Ceko. Di sana membeli yang pertama adalah avocado float sebanyak 30 buah seharga 54.000 per buahnya. Kemudian membeli croissant sebanyak 50 buah seharga 39.000 rupiah per buah. Terus membeli capone lagi sebanyak 10 buah seharga 7.500 per buahnya. Kemudian ketika Indah ingin membayar ke kasir,
di kasir Indah mendapat pajak pembelian sebesar 10%. Karena jika Indah ingin membayar saat itu, ada Sandiaga Uno juga di kasir yang sama. Kemudian Indah mendapatkan diskon pembayaran sebesar 40%. Kemudian yang ditanyakan, berapakah total yang harus Indah bayar di kasir. Oke. Setelah kita membuat sebuah pernyataan seperti ini, kita langsung masuk aja ke aplikasi PT Konsulnya. Kita minimize dulu agar lebih mudah. Oke. Terus untuk masuk ke aplikasi PT Konsul, kita bisa langsung masuk. Kita tulis integer pemisalan misalnya kita ibaratkan saja kebutuhan Indah. Kemudian kita kasih kurung kurawa, kita klik enter dan dia akan terprogram sendiri. Oke. Yang pertama, kita melihat di sini avocado float sebanyak 30 buah seharga 54.000. Kita diminta untuk menghitung berapa total yang harus dibayar Indah di kasir dengan cara satu buah avocado float ini dengan harga 54.000 dikali 30 buah. Begitu juga dengan croissant dan capone. Kemudian total dari semua itu waktu ingin membayar di kasir mendapat tambahan pajak 10%, dan ketika itu juga sebelum membayar dikasih diskon 40%. Jadi menentukan berapakah total yang harus dibayar Indah di kasir setelah menerima pajak dan mendapat diskon sebesar 40%. Oke. Dan tadi itu kita diminta untuk mencari berapa harga dari avocado float. Oke, yang pertama kita tulis saja integer, kita pemisalan dengan buy avocado float sama dengan avocado float dikali 30 ya. Kemudian integer by croissant
croissant sama dengan croissant dikali 60. Kemudian integer by kapone sama dengan kapone dikali 10. Coba kita debug dulu untuk melihat apakah yang kita tulis itu udah benar. Klik saja debug. Untuk ini nggak usah dipakai, langsung klik setelahnya. Kita tunggu. Nah, di sini kita melihat ada bacaan pada atau ada perintahnya, ada seru itu karena emang belum ada kita masukkan berapa variabelnya. Terus yang kedua itu ada di bagian sini ialah kapone was not declared in this scope. Itu karena ya kalau bagi pemula itu, bagi kita karena kebanyakan bagi pemula itu pasti ketinggalan tanda titik koma. Coba kalau misal kita temukan ada titik koma, tekan enter, kita close, kita coba debug lagi, kita coba. Semua udah benar, tapi yang belum itu cuma tanda seru ini adalah menunjukkan hasil bahwa itunya belum selesai. Jadi kita selesaikan aja, kemudian kita diibaratkan integer total sama dengan by avocado float ditambah by croissant, kemudian ditambah lagi dengan by kapone titik koma. Oke, selanjutnya kita langsung saja kita masukkan integer pajak itu sama dengan integer pajak itu adalah dari total ini nanti kita masukkan ke sini. Kita misalnya saya total, karena pajaknya 10% berarti dikali 0,1. Kemudian kenapa di garis pada bagian ini ada garis merah di bawah itu karena sebagai aplikasi internasional tata cara penulisan itu sangat diperhatikan. Kalau misalnya di dalam penulisan atau dalam perkiraan kita itu adalah 0,1, kalau dalam bahasa pemrograman atau bahasa internasional itu adalah 0.1. Coba kita ganti 0.1, maka tidak akan ada lagi garis warna. Kemudian kita teruskan, saja integer anggap pajak itu adalah hasil dari total ditambah dengan pajak. Oke, setelah itu kita lihat lagi, ini udah mencakup semua, tapi untuk biaya berapa yang harus dibayar untuk avocado, untuk croissant, untuk kapone belum kita hitung karena pada bagian bawah ini belum kita lampirkan itu. Baik, setelah masuk sini kita melihat di sini ketika Inde ingin membayar, saat itu ada Sandiaga Uno juga di kasir yang sama. Kemudian Inde mendapatkan diskon pembayaran sebesar 40% dari Sandiaga Uno. Oke, pada ini kita langsung tulisannya integer diskon
diskon sama dengan after pajak kita kalikan dengan 0,40%. Kemudian setelah itu, setelah totalnya udah, terus kita langsung saja integer total bayar itu sama dengan after pajak dikurangin dari hasil integer diskon. Setelah itu, setelah semua selesai, kita lakukan return ke bagian total bayar. Oke, setelah masuk pada bagian sini, kita langsung masuk ke bagian sini sana. Di sini kita tulis integer kebutuhan indah. Pada sini jangan lupa kita masukkan integer avocado float, koma, kemudian integer croissant, koma lagi, baru integer kapone. Setelah itu baru kita masuk ke sini bagian bawah dengan mengisikan variabelnya, yaitu bukan integer kebutuhan indah, maaf, salah pengertian. Ini dapat kita dengan integer, misalkan integer bayaran itu sama dengan dari ini kita ambil, kita taruh ke sini, kita samakan kebutuhan indah. Kemudian pada bagian kolom dalam kurung itu kita isikan variabel berapa yang pertama itu berapa harga dari avocado float, kemudian berapa harga dari croissant, kemudian yang terakhir berapa harga dari kapone tersebut. Baik, di bagian notepad tadi dapat kita saksikan harga satu buah avocado float itu adalah 54.000. Jadi kita tulis di sini 54.000 itu adalah integer avocado float. Kemudian untuk integer croissantnya di sini tertera harga 39.000, dan yang terakhir untuk kapone dengan harga 7.500. Setelah seperti ini, dapat kita debug dulu untuk melihat apakah masih ada keraguan atau kesalahan macam ini. Di sini masih ada ini yang menyebabkan ini karena kesalahan, atau bukan kesalahan sebenarnya, karena kelalaian kita, ada ketinggalan titik koma pada bagian sini. Coba kalau kita misalkan menambahkan titik koma pada bagian sini, terus ini, setelah itu kita coba dulu lagi soal tidak ada lagi apa-apa. Yang ini enak, yang ini tidak berfungsi apa-apa, bukan itu, soalnya ini tidak berpengaruh. Oke, sesudah itu kita saksikan sudah membuat avocado float ini. Yang pasti itu tata cara penulisan serta letak penulisan seperti titik koma. Kalau misal untuk 10% itu adalah 0,1, biasanya itu kalau dalam Kit ini
terus di 0.1 seperti ini dapat kita lihat. Oke, setelah itu kita coba untuk start debug ini, kita tidak bisa langsung start debug, soalnya kalau kita langsung begitu di sini belum ada daftar apa-apa karena dia tidak connect atau tidak ada yang dibacanya. Oke, kita stop dulu. Untuk mendebug itu caranya adalah dengan klik kanan pada bagian yang ingin kita pilih adalah bagian pada integer boy avocado float, integer boy comparison, integer kapone, integer total, integer pajak, dan seterusnya. Oke, setelah seperti ini kita coba debug lagi dengan cara menekan kuning atau tombol F5 di sana saja. Dia akan menjalankan perintahnya sambil menunggu. Oke, pada bagian ini kita sudah masuk ke debug. Ini pada bagian bayaran ini belum total semua karena ini masih acak-acakan. Coba kita continue. Untuk pertama adalah bagian sini, tapi di sini masih kita saksikan tandanya masih merah semua, berarti belum ada satu petunjuk atau belum fokus pada bagian ini. Kita continue lagi. Ini di sini tertera tanda merah pada tulisan sebesar 1.620.000. Itu adalah harga dari avocado float. Total harga dari seluruh avocado float adalah 1.620.000, yang mana harga avocado float tadi adalah 54.000 dikalikan dengan 32, totalnya adalah 1.620.000. Kemudian untuk harga kolesannya sendiri adalah 1.950.000, dan untuk harga kaponenya adalah 75.000. Total seluruhnya dari avocado float, croissant sama kapone itu adalah 3.645.000. dapat kita lihat di sini 3.645.000. Kemudian pada notepad tadi yang ingin dibeli sudah tahu berapa total harganya, yaitu sejumlah 3.645.000. Kemudian pada soal itu dapat kita lihat, kemudian ketika ingin membayar di kasir mendapat pajak pembelian sebesar 10%. Kemudian ketika ke kasir ingin membayar total dari seluruh ini tadi itu mendapat pajak 10%. Berarti yang kita lakukan adalah melakukan integer pajak itu sama dengan total pembayaran yang tadi kita kalikan 10%, yaitu 0,1. Kita lanjutkan. Untuk pajaknya sendiri itu adalah 364.500. Jadi jumlah total yang harus dibayar ke kasir setelah mendapatkan pajak itu adalah 4.009.500. Kemudian di soal kita melihat ketika ingin membayar saat itu ada Sandiaga Uno. Kemudian untuk mendapat diskon pembayaran sebesar 40% dari Sandiaga Uno. Total dari pembayaran itu mendapat diskon 40%. Jadi dapat kita lihat di rumus pada diskon ini adalah after pajak adalah atau total pembayaran setelah mendapat pajak itu dikalikan dengan 40% atau 0,4. Kita lanjut lagi. Mendapat diskon pembayaran itu sebanyak 1.603.800. Setelah mendapat diskon ini kita lanjut lagi. Kemudian total yang harus dibayar Indah ke kasir setelah mendapat diskon itu sebanyak 2.405.700. Baiklah, ini adalah total bayar yang harus dibayar Indah ke kasir. Baiklah, saya akan mengurutkan dari awal. Itu dari sebelah kanan ini
dapat kita lihat ini adalah perincian yang dimaksudkan dari rumus yang ada di sebelah sini. Untuk ini sendiri pada bagian ini itu adalah integer boy avocado float, itu maksudnya total harga seluruh avocado float yang dibeli. Sedangkan harga satu avocado float sendiri itu adalah 54.000. Jadi total yang harus dibayar untuk avocado float itu adalah avocado float dikali 30, yaitu sebanyak 1.620.000 rupiah. Kemudian untuk total bayar croissant itu adalah harga croissant dikali 50 karena ingin membeli 50 croissant. Sedangkan untuk croissant sendiri harganya itu adalah 39.000. Jadi total untuk seluruh croissant itu adalah 30.000 dikali 50.000. Di bagian di sini kita saksikan harga croissant dikali 50. Jadi untuk itu harga croissant itu semua adalah 1.950.000. Kemudian untuk capone-nya sendiri kita lihat, capone itu dengan harga 7.500. Total harga capone itu adalah capone dikali 10 karena membeli 10 capone. Sedangkan untuk harga capone sendiri itu adalah 7.500 dikali 10, berarti total dari capone itu adalah 75.000. Kemudian total dari keseluruhan itu adalah total dari avocado float ditambah total dari croissant ditambah lagi dengan total dari capone, itu adalah total keseluruhan kebutuhan Indah pada saat di Ciko. Kemudian waktu di soal itu ketika membayar di kasir, Indah mendapat pajak pembelian sebesar 10%. Setelah itu kita lihat tadi itu adalah total pembayaran. Kemudian pada saat ingin membayar ke kasir mendapat pajak sebesar 10%, yaitu pada bagian sini dapat kita lihat total dikali 0,1, yang artinya ketika ingin membayar ke kasir itu mendapatkan pajak sebesar 10%, yaitu 10% dari harga total bayar. Yang awal dibayar itu adalah 3.645.000 dan mendapat pajak 10%, dan pajaknya itu sendiri adalah 364.500. Jadi total yang harus dibayar ke kasir setelah mendapat pajak itu adalah dengan rumus ini, integer after pajak itu sama dengan total ditambah pajak. Jadi untuk itu dapat kita lihat pada bagian kanan itu adalah untuk after pajak sendiri dapat kita lihat itu harus dibayar di kasir setelah mendapat pajak 10% itu sebesar 4.9.500. Kemudian di soal kita ngelihat karena pada saat Indah ingin membayar di kasir, ternyata Indah bertemu Sandiaga Uno dan dikasih diskon sebesar 40%. Berarti diskon itu adalah total dari pembayaran yang sudah ditambah dengan pajak, kita kalikan dengan 40%, yaitu 0,4. Jadi Indah mendapat diskon sebesar 1.603.800. Kemudian setelah mendapat diskon dari Sandiaga Uno tadi, jadi pada soal itu berapakah yang harus dibayar Indah di kasir. Jadi pertanyaan perunusannya itu adalah total dari seluruh yang dibeli Indah itu ditambah dengan pajak 10%, dan totalnya itu dikurangin dengan diskon 40%. Kemudian hasilnya itu adalah total yang harus dibayar Indah pada kasir. Yang dapat kita lihat di sini ada pada bagian ini integer total bayar itu adalah sudah keseluruhan yang meliputi tadi, yang meliputi total seluruh perbelanjaan ditambah pajak 10%, dan setelah itu dikurang dengan diskon 40%. Jadi total bayar itu adalah after pajak setelah mendapat pajak dikurangin dengan diskon. Pada bagian kanan dapat kita saksikan total yang harus dibayar Indah
itu adalah 2.405.700. Itu adalah harga yang harus dibayar Indah di kasir setelah mendapat pajak 10% dan mendapatkan diskon 40%. Oke, demikian presentasi kami pada kali ini, yaitu adalah tentang bagaimana cara menyelesaikan sebuah kisah cerita ini dengan menggunakan aplikasi Kitty. Oke, sekian dari kami. Kami dari TMB 2016 beratasnamakan Masyhur Muqaddam, Aji Supri Haryanto, dan Muhammad Fuad Ilhamidi mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan cara-cara yang salah, karena kami juga masih dalam tahap belajar. Demikian video tutorial dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.